Juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan dulu ya, Pak Maria buat Tuhan. Haleluya. Kan boleh kita angkat Alkitab, kita juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh, sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Ulangan 8 ayat 2-3. Saudara, 2 ayat membuka pengantar pembahasan kita. Ulangan pasalnya yang ke-8 saudara bisa tandai, karena kita akan kembali ke sana saudara. Kita akan baca 2 sampai ayatnya yang ketiga yang sudah di sana. Ulangan 8 2-3 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca Alkitab kita saudara. 3. Iya, ingatlah kepada apa yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk apa? Mengetahui apa yang ada dalam hati. Jadi Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ayat ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan apa? Dan memberikan Yang tidak kau kenal. dan juga tidak dikenal oleh Untuk apa? Kau mengerti Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan apa? Tuhan. Sama-sama bilang sama saya padang gurun. Amin. Nah, saya mau bilang saudara, bicara tentang manusia dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, siapapun kita saudara, sangat mungkin saudara dan saya mengalami yang namanya padang gurun, masa padang gurun saudara. Apa itu masa padang gurun? Masa padang gurun kita tahu bersama saudara adalah masa yang bisa dibilang saudara masa-masa yang tidak mudah, masa-masa kekeringan, masa-masa yang sulit, masa-masa di mana saudara dan saya mungkin mengalami yang namanya keadaan yang ada masalah besar di sana, ada tantangan di sana, ada situasi-situasi yang sukar di sana dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang saudara, itu sangat mungkin saudara dan saya alami dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan mungkin saudara menatap saya berkata, bilang Pak Pendeta, bukan sangat mungkin, bukan pernah Pak Pendeta, sekarang saya lagi ngalami Pak Pendeta, saya lagi di PHK Pak Pendeta, saya lagi di layoff Pak Pendeta, saya lagi sukar bisnis saya Pak Pendeta, saya lagi ngalami utang-utang yang besar Pak Pendeta. Padahal Pak Pendeta, saya sudah ikut Tuhan. Pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kalau saudara jadi hamba Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan tanya sama saya, Pak Pendeta, saya sudah hidup dalam Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masa-masa ini? Saya sudah rajin baca firman Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa, kenapa Tuhan izinkan masa-masa ini? Saya mau bilang saudara, selalu saya percaya saudara ingat ayat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk ngapain? Mendatangkan kebaikan. Bangsa Israel saudara, kita pelajar dalam Alkitab saudara, adalah bangsa yang Tuhan pilih saudara, tapi pada kenyataannya mereka diizinkan yang namanya masa-masa padang gurun. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi saudara, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan saudara. Dan memang saya mengerti, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kebaikan apa di balik situasi ini Pak Pendeta? Saya kemarin pada saat awal 2024 menuju ke awal 2025 saudara, ada satu survei yang dilakukan saudara tentang seperti apa pandangan orang di negara-negara yang disurvei saudara tentang keadaan tahun 2025. Dan Indonesia adalah negara paling optimis saudara. Jadi Indonesia adalah negara yang paling optimis, beritanya kalau tim saya sudah bisa munculkan. Jadi Indonesia adalah negara paling optimis tentang apa? Tentang keadaan 2025. Indonesia punya pandangan bahwa 2025 pasti baik, 2025 pasti luar biasa saudara. Tetapi pada kenyataannya, pada kuartal kurang lebih saudara, beberapa minggu terakhir ini saudara, terlebih 1 minggu terakhir ini saudara, survei dilakukan lagi saudara. Jadi ada di sana tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Haleluya. Iya, saudara bisa cek saudara, banyak survei dilakukan dan ditemukan orang Indonesia akhirnya pesimis juga saudara. Jadi saat awal saudara ada banyak bicara tentang negara-negara lain pada pesimis, Indonesia tetap optimis sendirian saudara. Terlepas dari entah dia memang optimis atau memang dia nggak tahu keadaan dunia saudara.
Tapi pada saat itu sangat optimis. Tapi sekarang saudara, ada banyak orang yang ada di negeri ini saudara, mulai pesimis dengan keadaan dunia saudara, dengan keadaan ekonomi termasuk di dalam negeri saudara. Dan memang kalau kita mau baca berita saudara, beberapa minggu terakhir kemarin sudah sempat saya bahas saudara, ada banyak PHK di mana-mana, ada banyak pengurangan di mana-mana, dan ada banyak orang alami keadaan tidak mudah saudara. Saudara saya sendiri, dia sebenarnya saudara udah belasan tahun kerja di sebuah perusahaan. Dia udah kerja di sana saudara, kemudian dengan posisi yang sebenarnya cukup bagus saudara, dengan gaji yang luar biasa baiknya saudara. Tetapi kemarin baru dapat kabar saudara, dia akhirnya kena lay off saudara, dia kena PHK saudara. Dan untuk supaya keluarganya, dia seorang ibu dari 2 anak saudara, untuk supaya bisa menopang suaminya. Sekarang dia akhirnya dengan segala sumber daya yang ada, dia aplikasi masukkan mobilnya jadi Grab saudara, di aplikasi Grab. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang akhirnya nanya, Pak Pendeta, kenapa Tuhan izinkan ini Pak Pendeta? Kenapa Pak Pendeta, saya sudah hidup dalam Tuhan, Tuhan izinkan ini Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus mengerti apa tujuan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti, kita bisa negatif thinking sama Tuhan. Kenapa kita harus ngerti? Karena kalau kita nggak ngerti saudara, kita bisa kecewa sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada orang yang kecewa sama Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan itu bersama-sama kita akan bahas tentang apa saudara, apa tujuan Tuhan mengizinkan padang gurun. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengizinkan masa padang gurun. Amin. Doa saya melalui firman hari ini, saudara dan saya akan punya pengertian yang benar, sehingga kita akan tetap kuat di masa sukar sampai kita melihat berkat dan janji Tuhan itu dinyatakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa tujuan Tuhan mengizinkan masa padang gurun dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah untuk merendahkan hati kita. Sama-sama bilang sama saya, merendahkan hati. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Coba kita buka ayat yang kedua saudara, masih dalam Ulangan 8. Saudara bisa tandai ayatnya saudara. Yuk sama-sama kita buka Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya, ingatlah kepada apa? Selama 40 tahun ini dengan maksud untuk apa? Merendahkan. Sekali lagi saudara, dengan maksud untuk apa? Merendahkan hatimu. Kalau saudara pelajari bicara tentang masa padang gurun ini saudara, kalau kita pakai mobil kan sebenarnya cuma 9 jam nyampe gitu saudara. Kalau kita jalan kaki ada beberapa referensi mencatat saudara. Kalau saudara ingat ketika bicara tentang keluarga Yusuf, mereka bolak-balik itu saudara kurang lebih 10 hari saudara. Artinya memang lari kencangnya luar biasa saudara. Kalau jalan santai yang dikit-dikit jalan, singgah, ngopi dulu, lihat senja, sambil dengerin lagu Manu. Enggak ya, opung-opung nggak tahu lagu Manu opung. Ya udahlah, lagu Julisi Tanggang lah opung. Ya dikit-dikit duduk kopi gitu saudara. Itu ya itu paling lama 1 bulan lah gitu saudara. Nah, tapi ini 40 hari. Kenapa? Karena memang Tuhan izinkan itu menjadi sekolah kehidupan. Yang pertama tujuannya untuk apa saudara? Untuk mengajarkan mereka tentang kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Amin. Kenapa? Karena kalau nggak alami itu saudara, ada banyak sekali lagi saudara, orang-orang yang akhirnya apa saudara, dikuasai oleh kesombongan. Saya pernah bahas saudara, setiap orang punya kesombongan, cuma levelnya beda-beda saudara. Dan kalau nggak dibentuk, kalau nggak dijaga, kalau nggak bicara tentang ditekan, kesombongan bisa jadi besar dan menguasai kehidupan seseorang. Dan masa padang gurun akan membentuk seseorang untuk tetap rendah hati saudara. Orang kalau mohon maaf ya hidupnya enak-enak terus, kadang-kadang sombongnya bukan main. Saudara pernah lihat ada orang yang dari kecil dia dimanja sama orang tuanya, dikasih segala keperluan orang tuanya, oleh orang tuanya, gak pernah ngalamin masa yang susah. Kadang-kadang mohon maaf ya sombongnya bukan main saudara. Ngelihat orang kadang-kadang saudara, oh Tuhan Yesus, bukan cuma dagu diangkat, lubang hidung ke langit saudara. Iya kan? Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, supaya membuat kita belajar kerendahan hati. Saya kalau nggak pernah diproses sama Tuhan, mungkin saya jadi orang yang sombong saudara. Betul, saya orang yang apa adanya. Saya mau bilang saudara, saya mungkin kalau nggak diproses sama Tuhan, mungkin jadi orang yang sombong. Dengan segala kerendahan hati saudara, dengan segala yang Tuhan anugerahkan sekarang, dengan apa yang Tuhan berikan, dengan segala yang Tuhan berikan saudara, kemana-mana KKR luar kota saudara, oh Tuhan, baju-baju mobil sudah ditarik-tarik saudara.
Saya bawa tim satu, tapi kan saya pernah bilang, jangankan jagain saya, jagain diri sendiri aja dia nggak bisa, saudara. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan nggak pernah proses, mungkin bisa jadi sombong, saudara. Tapi karena Tuhan pernah proses, jadi orang yang nggak dianggap, udah duduk depan sarbinnya aja, saudara, nggak ada yang dilihat, saudara. Kemana-mana naik Supra Jupiter. Oh Tuhan Yesus. Naik level ke Tiger 2000. Oh Tuhan Yesus. Itu Tiger 2000. Kalau saudara pernah punya, saudara, itu motor beratnya minta ampun. Dan karena kadang-kadang mengado ngepeng, saudara, saya dorong dari kampus saya di Jatinegara ke Grogol, bayangin itu dorong motor seberat itu. Tanjakan Cawang, betis meledak, saudara. Iya, Tuhan proses. Akhirnya ketika saya sampai di posisi hari ini, saya ngerasa nggak pantas, mau sombong nggak pantas, saudara. Kenapa? Karena semuanya dari Tuhan. Apa yang perlu, apa yang bisa saya sombongkan, saudara. Makanya hari ini kalau Tuhan lagi izinkan yang namanya masa-masa sukar, Tuhan mau melatih kita rendah hati, amin. Supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita sadar bahwa kita nggak bisa apa-apa, saudara. Banyak orang kadang-kadang karena urus, semua karena saya. Saya mau bilang, saudara, Tuhan mengajar kita rendah hati. Kesombongan awal kejatuhan, tapi ketika kita rendah hati, awal mula kita diangkat naik dan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, masa sukar. Bilang sama yang ngomong, melatih rendah hati. Bilang sama yang ngomong, jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan masa padang gurun? Yang kedua adalah untuk menguji dan memurnikan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, menguji. Sama-sama bilang sama saya, memurnikan. Coba kita lihat masih dalam ayat yang kedua. Yuk sama-sama kita baca ayatnya yang kedua dalam Ulangan 8. Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Hal terpuji nama Tuhan. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Amin. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Kemudian apa? Mencobai engkau untuk apa? Mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apa? Atau tidak. Saya mencatat di sini, saudara. Apa tujuan Tuhan yang kedua? Adalah menguji dan memurnikan iman kita, saudara. Iman itu diuji seringkali dengan masa-masa sukar, saudara. Iman kita diuji seringkali dalam ketiadaan, saudara. Saat kita belum melihat berkat, pemulihan, mujizat, tetapi kita tetap percaya, itulah yang namanya iman. Kenapa? Karena saya mau bilang, saudara, kalau kita sudah lihat dulu baru kita percaya, seringkali itu bukan iman tetapi pembuktian. Makanya seringkali Tuhan izinkan saudara dan saya masa-masa melewati masa-masa sukar, masa-masa yang berat, kita belum lihat jalan keluar, kita belum lihat pemulihan, kita belum lihat jawaban doa. Karena Tuhan mau, sekalipun kita belum lihat, Tuhan mau kita percaya. Karena sekali lagi kalau kita udah lihat, itu bukan iman, itu pembuktian, saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, sekalipun kau belum melihat berkat pemulihan mujizat, sekalipun kau masih dalam masa-masa sukar, tetap percaya. Izinkan saya pakai pengalaman iman saya, saudara. Sebelum saya merantau ke Jakarta, dalam sebuah doa keluarga, Tuhan sudah janji, aku akan mempersenjatai engkau, aku akan memberikan membuka pintu-pintu yang ada di depanmu, aku akan memberikan harta benda yang tersembunyi. Bayangin, saudara, ketika saya nyampe di Jakarta, hidup susah. Ketika nyampe di Jakarta, hidup menderita. Saya sampai doa, Tuhan, memang janji Tuhan, harta bendanya tersembunyi, tapi jangan sembunyi banget gitu, Tuhan. Karena memang benar-benar saya bilang, Tuhan, oh Tuhan, dalam kelaparan, dalam perjalanan di mana saya pergi pelayanan, pulang jalan kaki karena udah nggak punya uang, saudara. Saya bilang, Tuhan, tersembunyi banget ini, Tuhan. Oh Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, saat itu saya tetap percaya. Sekalipun teman-teman yang lain udah bilang, udah pulang aja, yuk pulang aja. Di Manado lagi ada buka PNS tuh, ayo kita daftar aja. PNS kan salah satu profesi yang diidam-idamkan mertua, saudara. Iya tuh, kalau bilang PNS, wah, anakku terjamin, oh haleluya. Tapi saya bilang, enggak, aku percaya janji Tuhan. Dan akhirnya apa, saudara, singkat cerita, dalam proses itu akhirnya saya boleh melihat, saudara, janji Tuhan itu digenapi. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi,
Tapi sekali lagi, sekalipun kau belum melihat, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Tuhan bilang sama anak kecilmu, masa sukar melatih iman kita. Tetap percaya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi poin ketiga saya undang imam musik. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan mengizinkan padang gurun? Yang ketiga adalah untuk mengajar kita hidup bergantung pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengajar kita. Sama-sama bilang sama saya, hidup bergantung kepada Tuhan. Sama-sama kita buka Keluaran 16 ayat 4. Keluaran pasalnya ayatnya yang keempat, 16 ayat 4, sama-sama. Yuk yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Keluaran 16 ayat 4, 3, iya. Lalu sekali lagi saudara, bagian awal dikatakan apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit apa? Hujan. Sampai di sana. Kita tahu ya, padang gurun ya, karena kan zaman sekarang aja saudara, padang gurun tetaplah satu area yang tidak mudah untuk ditinggali, betul ya? Saudara bilang di Bekasi panas, panasnya Mesir, panasnya padang gurun, ketemu dengan panasnya Bekasi cium tangan bos. Kakak Pratama, karena panasnya minta ampun saudara. Saya pernah di sana 55 derajat, bayangin 55 derajat. Saudara menjemur baju baru niat udah kering. Betul. Oh Tuhan Yesus, panasnya minta ampun. Nah, sampai hari ini tetap menjadi tempat yang gersang, tempat yang sukar untuk ditinggali. Dan saya mau bilang saudara, berjalan di padang gurun itu nggak ada air, nggak ada makanan. Saudara boleh nggak ada uang misalnya ya, kalau hidup di padang gurun. Selama ada air, ada makanan, aman. Sebaliknya saudara boleh banyak uang, tapi kalau nggak ada air, nggak ada makanan, di padang gurun nggak ada jualan, selesai. Walaupun kalau padang gurun ada di Indonesia, pasti ada yang jualan di sana. Di Sarina ada teroris, boman ada, tiba-tiba tukang sate lewat, sate. Saya sampai nonton berita, ini tukang sate anti peluru kan. Tapi di padang gurun kan masa itu momen di mana nggak ada yang bisa bertahan hidup di sana, saudara. Tapi Tuhan izinkan mereka melewati itu, dan Tuhan kasih roti mana, Tuhan siapkan air, Tuhan siapkan tiang awan, tiang api untuk mengajarkan mereka satu-satunya tempat untuk bergantung hanya Tuhan. Ini Tuhan target saya sampaikan buat saudara. Kadang-kadang di masa seperti ini, Tuhan bisa hancurkan pusat kekuatan kita untuk membuat kita mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Mohon maaf ya, bukan yang di sini yang dibebas. Ada jemaat Tuhan, ketika dia punya banyak uang, dia jadikan uang sebagai pusat kekuatannya. Ketika dia punya jabatan, dia jadikan jabatannya sebagai pusat kekuatannya. Ketika dia punya koneksi orang-orang hebat, dia jadikan koneksi itu sebagai pusat kekuatannya. Dan Tuhan karena hal itu, firman Tuhan dengan tegas bilang apa? Celakalah yang mengandalkan semua keduniawian kalau kita andalkan, ujung-ujungnya kebinasaan. Makanya kadang-kadang Tuhan sengaja hancurkan semua itu. Ketika Tuhan teofania, perwujudan Tuhan berhadapan dengan Yakub, dan dihajar apa? Sendi pangkal paha, sumber penopang untuk tetap bisa berdiri. Karena Tuhan lagi mau menghancurkan pusat